Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 50. Mencari alasan. Setelah istrinya tidur, Ferdi turun ke bawah. Ia tahu bahwa mama dan mominya akan berada di belakang menyiapkan sarapan pagi. Ferdi mencari keberadaan papa dan dedinya. Senyum mengembang di bibirnya saat melihat papa dan dedinya yang duduk di ruang keluarga dan mengobrol. "Sudah bangun?" tanya Atar saat Ferdi duduk di sofa yang ada di sampingnya. "Sudah, Dad," jawab Ferdi. "Azara mana?" tanya Atar. "Azara masih di kamar," jawab Ferdi. "Apa Azara nggak turun?" Atar tidak enak hati saat putrinya tidak turun ke bawah. Berhubung saat ini ada keluarga besarnya. Walau bagaimanapun dekatnya mereka yang memang sudah layaknya saudara kandung, namun sekarang putrinya sudah menjadi istri dan menantu dari abang angkatnya. Atar ingin putrinya bisa bersikap dewasa. Ferdi diam mendengar pertanyaan dari dedinya. "Apa Azara sakit?" Andi tampak sangat mencemaskan menantu kesayangannya. "Enggak, Pak, Azara kecapean. Selama berada di rumah sakit, Azara kurang istirahat," jawab Ferdi. "Kalau gitu, biar aja Azara istirahat. Sudah pasti Azara sangat kecapean selama berada di rumah sakit," ucap Andi. "Iya, Pak, kasihan. Makanya aku suruh istirahat aja," jawab Ferdi. "Iya, nggak apa kalau begitu. Nanti untuk sarapan Azara, biar diantar pelayan ke kamar," ucap Atar. "Nggak usah, Dad. Nanti aku yang akan bawa ke kamar," jawab Ferdi. "Boleh juga," jawab Atar. "Aku cutinya berapa lama lagi ini, Dad?" tanya Ferdi. Ia sudah sangat tidak sabar untuk bisa secepatnya beraktivitas seperti biasa. Selama beberapa hari di rumah sakit, membuat Ferdi merasa jenuh. Namun, keberadaan istrinya yang selalu berada di dekatnya mampu mengusir kejenuhannya. "Kalau sudah sehat, boleh langsung masuk kerja." Atar tersenyum dan mengusap pundak menantunya. "Senin besok aku sudah bisa masuk kerja, Dad," ucap Ferdi. Senin besok istrinya sudah mulai kuliah. Itu artinya dirinya akan sangat bosan bila tidak melakukan aktivitas. "Nggak usah buru-buru, istirahat dulu," jawab Atar. "Iya, Dad," jawab Ferdi yang meminum kopinya. Ferdi membawakan sarapan istrinya ke dalam kamar. Ia melihat istrinya yang masih tertidur lelap. Diciumnya bibir istrinya dengan sangat lembut hingga mata istrinya terbuka. "Apa sudah sarapan?" tanya Azara ketika memandang wajah suaminya. "Sudah, tadi sarapan sama papa, mama, dedi, dan momi," jawab Ferdi. "Dedi, momi, mama, dan papa, tanyanya Rara enggak?" tanya Azara. Ia sangat tidak enak hati karena tidak bisa ikut sarapan pagi bersama dengan keluarganya. "Iya, nanyain," jawab Ferdi. "Dedi tanya apa?" tanya Azara. "Kenapa Azara tidak bangun?" jawab Ferdi. "Abang jawab apa?" tanya Azara. "Semalam lembur buat cucu." "Kenapa jawabnya kayak gituan?" Wajah Azara merah saat mendengar jawaban suaminya. "Mau bagaimana lagi? Abang ini terlalu jujur orangnya," jawab Ferdi. "Rara nggak mau turun ke bawah sampai besok pagi, sampai lusa," jawab Azara. "Kenapa gitu?" tanya Ferdi. "Rara malu sama momi, mama, dedi, dan papa." Azara menutup wajahnya dengan selimut. Ferdi tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. "Abang bilang kalau adek itu kecapean, selama di rumah sakit kurang istirahat," jawabnya menurunkan selimut yang menutupi wajah istrinya. Azara begitu sangat lega setelah mendengar ucapan suaminya. "Sarapan ya sayang." Ferdi tersenyum dan mengambil mangkuk yang berisi bubur ayam di atas nakas. "Iya," jawab Azara yang beringsut duduk. Azara duduk dengan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. "Dulu, suatu nenek masih hidup. Nenek sangat suka bubur ayam." Ferdi menyendok bubur ayam yang masih dalam kondisi hangat tersebut. "Nenek dari mamanya momi?" tanya Azara.
Iya, nenek dari papa sudah nggak ada, abang juga nggak kenal. Mereka sudah tiada sejak papa masih kecil. Namun sebelum meninggal, kakak sudah menitipkan papa dengan sahabatnya, kakek dan neneknya Dedi. Fedi tersenyum saat menjelaskan dengan istrinya. Iya, Dedi pernah cerita, ucap Azhara. Buka mulutnya, perintah Ferdi. Rara bisa makan sendiri, jawabnya. Jangan protes. Azhar tersenyum dan buka mulutnya. Azhar memakan bubur ayam yang disuapkan oleh suaminya. Rara cuma capek, bukan sakit, Azhar berkata ketika suaminya akan masukkan sendok ke mulutnya. Apa perlu nungguin istri sakit dulu, baru dimanja? Pria itu mengulum senyumnya. Azhara begitu sangat senang ketika suaminya memanjakannya seperti ini. Abang, ayo berangkat, Rara sudah siap. Azhara tersenyum ketika dirinya sudah selesai berpakaian rapi untuk ke kampus. Apa yakin bisa jawab ujiannya? Fedi bertanya dengan sedikit menarik hidung istrinya. Saat ini istrinya sudah terlihat sangat cantik dan rapi dengan memakai baju putih dan rok hitam untuk ujian. Insya Allah bisa, Rara sudah belajar juga sewaktu di rumah sakit, jawab Azhara. Istri yang pintar, Fedi mencium kening istrinya dan juga bibir istrinya. Jangan cium-cium bibir Rara, Azhara menutup mulutnya. Kenapa nggak boleh? Tanya Ferdi. Nanti abang minta yang aneh-aneh, dengan alasan Rara yang mancing. Azhara memajukan bibirnya. Ferdi kembali mencium bibir istrinya yang sudah mengerucut ke depan. Kenapa dicium lagi? Protes Azhara. Ferdi tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Adik yang minta? Rara nggak minta, jawab Azhara. Tadi bibirnya maju ke depan. Itu apa namanya kalau nggak minta? Ferdi tersenyum tipis saat melihat wajah istrinya yang cemberut. Istrinya sudah begitu sangat memahami seperti apa sifatnya. Ya enggak lah dek, mana mungkin abang mintanya sekarang. Paling nanti pulang dari kampus. Ferdi menarik hidung istrinya. Kalau habis pulang dari kampus enggak apa-apa, tapi kalau sekarang jangan. Nanti Rara lambat ujiannya, jawab Azhara yang tidak masalah dengan keinginan suaminya. Istri yang pengertian. Ayo berangkat sekarang, ajak Ferdi. Iya, jawab Azhara yang memegang manja tangan suaminya. Apa jadi pulang ke rumah mama? Tanya Azhara. Iya jadi, jawab Ferdi. Apa nggak nunggu Rara pulang dari kampus saja baru ke rumah mama? Kita datang sama-sama, usul Azhara. Nggak usah, abang cuma ambil barang. Lagian juga di rumah pasti kosong kalau tiba di jadwal mama sama papa dinas, jawab Ferdi. Iya juga sih, jawab Azhara yang menganggukkan kepalanya dan berjalan bersama dengan suaminya keluar dari dalam kamarnya. Nanti abang bakal jemput Akbar dari sekolah, jelas Ferdi ketika mereka keluar dari rumah. Saat ini kondisi rumah sangat sepi, yang hanya ada pelayan saja. Berhubung Alisa dan juga Attar yang sudah berangkat ke kantor, sedangkan Akbar sudah berangkat ke sekolah. Iya, jawab Azhara yang duduk di kursi belakang bersama dengan suaminya. Setelah peristiwa terjadi terhadap menantunya, Attar semakin meningkatkan keamanan putri dan menantunya. Ia sudah menyiapkan mobil serta pengawal pribadi untuk Ferdi dan Azhara. Nanti pulangnya jam 2, tanya Ferdi. Iya, hari ini pulangnya jam 2, jawab Azhara. Nanti pulangnya abang jemput, Ferdi tersenyum. Iya, jawab Azhara. Ini untuk pertama kalinya Ferdi mengantar istrinya ke kampus. Pria itu tersenyum mana wajah istrinya yang duduk di sampingnya. Nanti bakalan ngomong apa ke teman-teman? Tanya Ferdi. Ya, Rara bilang kalau Rara sudah menikah. Sebenarnya Rara sudah kasih tahu di grup kelas, tapi masih ada yang nggak percaya, jawab Azhara. Kenapa nggak percaya? Tanya Ferdi. Yang mereka tahu Rara nggak pernah punya pacar, Azhara tersenyum. Abang, Rara sudah sampai. Rara kuliah dulu, Azhara berkata ketika mobilnya sudah berhenti di parkiran kampusnya. Ferdi tersenyum memandang istrinya. Abang hati-hati ya, Azhara mencium punggung tangan suaminya. Iya,
Ferdi ikut turun dari dalam mobil. "Kenapa turun?" tanya Azhara. "Abang antar sampai ke depan pintu kelas." Ferdi tersenyum dan memegang tangan istrinya. "Rara kirain cuma ngantar sampai di parkiran aja," ucapnya yang tersenyum. "Abang harus kasih bukti kalau adik sudah punya suami," ucap pria tampan dengan tubuh yang tinggi tersebut. "Iya, biar kakak tingkat nggak gangguin Rara lagi," jawab Azhara. "Siapa yang gangguin adek?" Wajah Ferdi berubah seketika. "Nggak ada, Rara ece-ece aja." Azhara merasa salah berbicara. Bisa tambah masalah bila suaminya berpikiran macam-macam, pikirnya. "Abang, pulangnya hati-hati ya." Azhara mencium punggung tangan suaminya. "Iya sayang, nanti abang akan jemput tepat waktu." "Iya, Rara masuk ya bang, dosen Rara sudah datang." Azhara tersenyum memandang dosennya yang berjalan menuju kelasnya. "Iya, semangat ya sayang," jawab Ferdi. Azhara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Azhara masuk ke dalam kelasnya. Ferdi tersenyum memandang istrinya masuk ke dalam kelasnya. Ia kemudian pergi meninggalkan kelas istrinya tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.